Apakah yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional itu? Masyarakat internasional tidak mengenal suatu kekuatan eksekutif pusat yang kuat seperti di dalam negara-negara nasional. Karena masyarakat internasional dalam bentuknya saat ini merupakan suatu tertib hukum koordinasi dari negara-negara yang berdaulat. Maka dari itu, dalam tata masyarakat internasional tidak terdapat badan legislatif maupun kekuasaan kehakiman dan polisional. Menurut Hobbes, Spinoza, hingga Austin menyangkal sifat mengikat hukum internasional. Bagi mereka, hukum internasional itu bukanlah hukum. Menurut John Austin, hukum internasional bukanlah hukum dalam arti sebenarnya. Namun, pernyataan itu tidak benar seiring berkembangnya ilmu hukum. Lalu, apakah yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional itu? Banyak teori yang dikemukakan mengenai hal ini. Teori yang tertua adalah teori hukum alam atau natural law, dengan tokoh terkenalnya Yuval Grotius. Menurut para penganut ajaran ini, hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan di kehidupan masyarakat internasional. Aliran lain mendasarkan kekuatan mengikat hukum atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk kepada hukum internasional. Aliran ini yang menyandarkan teori mereka pada falsafah Hegel. Salah satu tokoh terkenalnya yaitu George Jelinek. Hegel mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional pada kehendak negara, tetapi membantah kemungkinan suatu negara melepaskan diri dari ikatan itu dengan tindakan sepihak. Aliran ini dinamakan Feinbachung's Theory. Teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kehendak negara merupakan cerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang digagas oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Menurut mazhab Wien, dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional adalah bukan karena atas kehendak negara, melainkan suatu norma hukum. Kita berada pada puncak piramida kaidah hukum. Menurut mazhab ini, kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Tokoh terkenal aliran ini yaitu Kelsen. Ia mengemukakan asas Pacta Sunt Servanda sebagai kaidah dasar hukum internasional. Lucille Searle dan Leon Duquet mengemukakan mazhab Prancis yang menghubungkan faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Mereka menamakannya fait social, yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional dan hukum-hukum lain.